Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mufidah. Hadir Bu. Adelia. Hadir Bu. Cindy. Hadir Bu. Umi. Hadir Bu. Erika. Hadir Bu. Erlina. Hadir Bu. Alhamdulillah masuk semua terlebih ini ya. Hadir Bu. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran Ibu akan membagikan soal prioritas terlebih dahulu ya pada kalian untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Baik Bu. Baik, silakan kalian buka kertas soalnya yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya ya anak-anak. Iya Bu. Baik, waktunya sudah selesai. Ibu ambil dulu ya kertas soalnya. Baik anak-anak, untuk lembar jawabannya ini sudah dikumpulkan. Nanti kita akan bandingkan hasilnya di akhir dengan post-testnya. Baik Bu. Oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah berenang ke kolam renang? Ketika kalian berenang itu, telinga kalian kenapa merasa sakit? Saya Bu, karena semakin dalamnya air itu tekanannya semakin besar. Bagus sekali. Itu adalah salah satu contoh dari tekanan zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tekanan hidrostatis. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, mengidentifikasi faktor-faktornya, menganalisis hubungan antara kedalaman tekanan zat cair, dan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Siap Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dalam kelompok. Di dalam kelompok tersebut terdapat 3 anggota kelompok. Nah, setiap anggota tersebut mendapatkan nomor 1, 2, dan 3. Kelompoknya sudah Ibu bagi pada pertemuan kemarin. Apakah sekarang sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Oke, nah Ibu akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat QR barcode yang bisa kalian scan lalu kalian lihat, dan di dalamnya ada video dengan materi tekanan zat cair. Nah, sekarang kalian boleh scan barcode tersebut, lalu amati dan catat poin penting yang ada di dalam video tersebut. Apakah semua sudah melihat videonya? Sudah Bu. Nah, bagus. Jadi sekarang di dalam LKPD tersebut selain ada barcode juga ada beberapa gambar yang harus kalian amati dan juga beberapa soal yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, sekarang kalian coba jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kelompok kalian. Baik Bu. Bu,
tidak. Nah, apabila perlu menggunakan internet boleh juga, tapi kalian harus paham dengan jawaban yang kalian tulis di lembar kalian. Baik, Bu. Oke anak-anak, sekarang kalian bisa berdiskusi secara kelompok ya. Jadi ibu nanti akan berdiri. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke ibu saja. Baik, Bu. Nah, bagus sekali anak-anak. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu ayo pikirkan. Dalam LKPD pada bagian itu ada beberapa fenomena yang harus kalian analisis. Di antaranya yang pertama yaitu ada air di dalam ember yang diisi hingga penuh. Lalu yang kedua ada seseorang yang menyelam di kolam renang. Yang ketiga ada air yang keluar dari pipa pada bagian bawah tangki. Dan yang terakhir ada tandon air yang dipasang di atas rumah. Nanti kalian tuliskan penjelasan kalian di LKPD itu ya. Baik, Bu. Saya Bu. Oke, silakan Adel. Saya ingin menjawab nomor 1 dahulu, Bu. Peristiwa air di ember penuh itu terjadi karena air memiliki berat, jadi menekan ke segala arah. Mungkin lainnya juga. Iya, kalau menyelam di kolam semakin dalam tekanannya itu semakin besar. Tidak, lainnya juga. Ada lagi tidak? Lalu air keluar dari pipa di bawah itu karena tekanan paling besar di dasar, Bu. Terus Umi, ayo yang lainnya. Terus tandon air di atas rumah bisa biar airnya mengalir deras karena tekanannya besar, Bu. Terus Erika, ayo yang lain. Untuk faktor pengaruh kedalaman masa jenis gravitasi, kami sudah tulis I sama dengan kalau kali G kali 2, Bu. Luar biasa sekali anak-anak. Nah, selanjutnya kan masih ada pertanyaan. Coba kalian jawab pertanyaan yaitu mengapa bagian bawah bendungan harus dibuat lebih tebal? Saya, Bu. Silakan Umi. Karena tekanan paling besar di dasar bendungan, Bu. Jadi harus lebih tebal biar tidak jebol. Oke, sempurna Umi. Jangan lupa ada pertanyaan terakhir ya, yaitu jelaskan bagaimana tekanan zat cair terjadi jika dilihat dari partikel zat. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ayo sini. Partikel zat cair akan saling mendorong semakin dalam dan juga semakin banyak partikel di atasnya, jadi tekanannya besar. Oke, luar biasa Cindy. Pastikan semua anggota kalian itu hafal sama jawabannya ya, soalnya nanti mau ibu panggil secara acak. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memanggil kalian secara acak. Untuk nomor yang sudah dipanggil, kalian akan menjawab pertanyaannya ya. Baik, Bu. Baik, untuk kelompok 1, yang nomor 1 di kegiatan siap ditunjuk. Coba jawab pertanyaan, apa yang terjadi pada tekanan saat kedalaman itu bertambah? Ada yang bisa dijawab? Saya, Bu. Tekanan semakin bertambah, Bu. Semakin besar. Baik. Untuk yang kelompok 2, nomor 2, mengapa penyelam merasakan tekanan lebih besar? Saya, Bu. Baik. Karena semakin dalam, berat air di atasnya bertambah, jadi tekanan hidrostatisnya besar, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 1, pertanyaan nomor 3, apa fungsi tandon air yang diletakkan di tempat yang tinggi? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Baik, Alina. supaya tekanan air besar sehingga air bisa mengalir ke garam di
Paulina. Untuk pertanyaan selanjutnya, kelompok 1, nomor 4. Sebutkan faktor-faktor tekanan zat cair. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, tidak. Kedalaman, massa, jenis zat cair, dan percepatan gravitasi Bu. Baik, tidak. Untuk semua jawabannya itu sama tepat ya. Apakah ada yang bisa menanggapi? Ya, Rina. Di LKPD kegiatan salah satu juga ada soal individu, tapi kami sudah diskusi semua. Bagus. Jadi semua sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ya, Bu. Oke, kalian sudah paham semua ya. Kalian buka pada LKPD kalian masing-masing. Buka pada bagian cek pemahaman. Kalian rumuskan kesimpulan tentang konsep tekanan zat cair dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan. Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Coba ada yang mau menjawabnya? Saya Bu. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair akibat beratnya sendiri. Faktornya kedalaman, massa jenis, dan gravitasi. Bagus sekali jawaban kalian. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang tekanan zat cair, sekarang kita akan melakukan post-test. Nah, post-test ini dilakukan untuk mengukur kemampuan kalian setelah kalian mempelajari materi tekanan zat cair. Nah, soal post-test bisa kalian lihat di LKPD kalian, ada QR barcode kalian scan di LKPD kalian masing-masing. Ibu. Soalnya terdiri dari 3 pilihan ganda dan 2 esai. Waktu pengerjaannya yaitu ada 10 menit. Sekarang kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu. Apakah sudah mengumpulkan semuanya? Sudah, Bu. Apakah ada peningkatan perbandingan dari post-test sebelumnya? Iya, Bu. Bagus sekali anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pengerjaan post-test ini. Sekarang kita semua. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini selesai, mari kita berefleksi. Apa yang sudah kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Saya Bu. Silakan Aul. Saya paham kenapa tandon air harus diletakkan di tempat yang tinggi Bu. Saya juga Bu. Silakan Mimi. Saya juga paham kenapa penyelam bisa sakit telinga Bu. Alhamdulillah sudah paham kalian semua. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, mari